Pemirsa, Wakil Rektor UHAMKA periode 2019-2023 memberikan pesan dan sejumlah catatan bagi Wakil Rektor baru yang resmi dilantik untuk masa jabatan 2023-2027. Sejumlah pesan dan catatan tersebut diharapkan bisa memberikan masukan dan dukungan untuk terus meningkatkan kualitas dan kemajuan UHAMKA ke depan. Prosesi pelantikan Wakil Rektor UHAMKA telah berjalan dengan hikmat dan berjalan dengan lancar. Wakil Rektor masa jabatan 2019-2023 telah usai menjalankan tugasnya. Para Wakil Rektor terdahulu seperti Abdul Rahman Ghani, Wakil Rektor 1 UHAMKA, Zamah Sari, Wakil Rektor 2 UHAMKA, Leli Kodaria, Wakil Rektor 3 UHAMKA, dan Bunyamin, Wakil Rektor 4 UHAMKA memberikan sejumlah pesan, catatan dan harapan besar untuk para wakil rektor baru masa jabatan 2023-2027. Hemat kami ya untuk para wakil rektor yang baru tentu saja harus dapat meningkatkan kinerjanya dari wadah-wadah sebelumnya. Karena tuntutan ke depan semakin besar, ya kan? Dan itu tantangan itu harus kita hadapi secara bersama. Oleh karena itu, untuk membangun kebersamaan itu tentu saja harus bangun kolegialitas, ya, kerjasama, komunikasi dan sinergisitas. Ya, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi di bawah kepemimpinan Pak Prof Gunawan ke depan dengan para wadeknya juga itu harus bagaimana membangun secara bersama untuk UHAMKA lebih maju lagi dan UHAMKA berkemajuan gitu. Dan program-program yang dicanangkan baik yang tertuang dalam Mensesra UHAMKA 2024 tentu saja itu harus tercapai capaian itu. Kalau tidak maka nanti itu akan berdampak kepada aspek semua itu. Nah, saran saya itu saja, jadi bangunlah dengan bidang-bidang yang terkait kerjasama. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan itu gitu. Insya Allah tadi dibilang bahwa akreditasi misalnya kan, akreditasi juga penting gitu kan. Kalau sekarang baru sampai 7 dan sebagainya, sebenarnya banyak prestasi-prestasi yang diraih ya kan, termasuk jurnal-jurnal kita yang sudah terakreditasi gitu kan. Dari sebelumnya juga meningkat. Jadi bagaimana meningkatkan itu tidak hanya menjadi suatu kebanggaan, tapi itu jadi tantangan kita untuk lebih baik lagi ke depan gitu. Ya, lebih lagi menghadapi era ke depan lagi yang lebih memang luar biasa. Tantangan kata Pak Rektor tadi kan seperti itu. Saya juga siap mendukung ya, mensupport bila diperlukan. Tentu saja sebagai orang yang berada di dalam, sebagai tenaga tetap tentu saja ya tidak lain adalah untuk bagaimana membangun bersama untuk lebih baik lagi ke depan UHAMKA unggul. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang hari ini dilantik sebagai Warik 1, Warik 2, Warik 3, dan Warik 4. Bu Anisia, kemudian Pak Desvian, Prof Nani, dan Pak Fajri. Ini tim yang kuat sekali untuk mendukung Pak Rektor. Tim yang sangat kuat untuk menatap UHAMKA ke depan. Tim yang kalau kami perhatikan ini lebih kuat insya Allah dibandingkan yang sebelumnya. Dan tantangan UHAMKA, kami yakin semuanya bisa dijawab oleh tim ini. Tidak hanya mampu berkompetisi di level nasional, tetapi insya Allah juga membawa UHAMKA mampu berkompetisi di level internasional. SDM dan IT terutama, dan yang paling penting juga adalah merawat dan memelihara anggaran UHAMKA selama ini yang memang harus lebih efisien, harus betul-betul dijaga dengan baik sehingga bisa mensupport, mendarahi program-program strategis dari UHAMKA ke depan. Dan saya yakin tim ini akan sukses sampai tahun 2027 nanti. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada para penggawa di UHAMKA. Wakil Rektor 1 Ibu Anisia, kemudian Pak Desvian, kemudian Prof Nani, dan juga kepada Mas Fajri. Karena nanti Mas Fajri mungkin akan menjadi bagian dari pengembangan kemahasiswaan yang tentu nanti akan banyak bekerja sama dengan dinamika kemahasiswaan. Selamat bekerja untuk teman-teman para Wakil Rektor UHAMKA
dan semoga UHAMKA semakin berkemajuan, semoga UHAMKA mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk bisa meningkatkan dan juga mempertahankan keunggulan yang pertama. Kalau di bidang saya, di bidang kemahasiswaan seperti tadi disampaikan oleh Mas Adam, kami sudah meletakkan beberapa hal. Saya pikir ini mungkin dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Apakah itu di dalam kegiatan penelitian kemahasiswaan, karena UHAMKA sendiri sudah membuka ruang untuk penelitian dan pengabdian masyarakat itu dibiayai oleh penelitian dan pengabdian. Jadi mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk bisa dibiayai oleh lembaga itu. Saya pikir tinggal bagaimana caranya kita mengidentifikasi para potensi-potensi mahasiswa yang sekarang mungkin pada masa saya belum terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ke depan ini potensi-potensi itu bisa terus digali, kemudian juga diidentifikasi, kemudian kita dorong dengan melakukan kegiatan pendampingan yang optimal. Ya, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Wakil Rektor yang baru saja dilantik. Saya punya keyakinan bahwa Bapak Ibu Wakil Rektor yang baru akan membawa kemajuan UHAMKA yang lebih baik sebagaimana yang diarahkan oleh Pak Rektor dan BPH UHAMKA serta arahan dari Majelis Ditilikbang. Saya berkeyakinan Bapak Ibu punya kemampuan yang lebih hebat dibandingkan Wakil Rektor periode sebelumnya. UHAMKA ke depan yang paling fokus adalah terkait dengan masalah akreditasi ya. Akreditasi, bagaimana akreditasi unggulnya dipertahankan, kemudian sumber daya manusia ditingkatkan, baik dari sisi pendidikan maupun kepangkatan akademik, agar supaya bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Ucapan selamat kepada Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah. Kohar Ariski, Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta.